Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 501 berani. Mata coklat besar Delia berkedip saat dia menatap tangan Patianeva dengan rasa ingin tahu. Ratapannya terhenti sejenak, namun ketika energi lemah mulai terkumpul di ujung jari yang diduga ayahnya, air matanya kembali deras. Matanya yang besar berkedip-kedip, bolak-balik antara warna coklat hangat dan biru dingin. Patianeva ragu-ragu, tangisan putrinya belum sampai padanya. Namun, kilatan suhu hangat kedingin mengingatkannya pada mantra Patianeva yang sudah lama ia pikir telah ia pahami. Kehangatan menyelimuti dingin. Hazel berkedip-kedip menjadi biru. Daun tertutup salju. Tiba-tiba Ramiro sadar bahwa anak di tangannya adalah seorang Patianeva. Satu-satunya Patianeva yang ada selain dia. Semua orang sudah mati. Dia telah menyaksikan mereka mati. Dia punya kekuatan untuk menghentikan semuanya, tapi dia hanya menonton. Dan sekarang dia akan secara aktif mengakhiri garis keturunannya sendiri. Patianeva beralih ke cinta masa lalunya saat dia terus mengeluarkan darah, senyuman puas di wajahnya saat air mata entah bagaimana masih mengalir di pipinya. Apakah aku salah paham? Dia merasa seluruh dunianya hancur. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Hatinya yang dingin terasa seperti hancur seiring berlalunya waktu. Budidayanya mulai anjlok. Lihat puncaknya hilang dengan sendirinya, jatuh ke tingkat ke-8, lalu ke tingkat ke-5, dan kemudian pertama, hingga sekali lagi menjadi sebuah kemauan sebelum menghilang sepenuhnya. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Tidak ada keraguan bahwa Patianeva sedang mengalami penyimpangan budidaya. Jalannya menjadi serba salah. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dipercaya. Dia meraung dengan gelisah, meledakkan energi surgawi melalui atap penjara yang diubah menjadi istana ini. Bagaimana mungkin Raja Clyde tidak merasakan sesuatu saat ini? Kelahiran konstitusi tingkat dewa sudah mustahil untuk disembunyikan. Dan sekarang Patianeva menjadi marah. Rasa sakit di kepala Patianeva terlalu berat untuk ditanggungnya. Dia hampir tidak bisa mendengar dirinya berpikir ketika dia merasakan semua yang telah dia bangun hancur. Dia tahu dia harus pergi. Dalam keadaan seperti ini, bahkan orang suci yang lebih rendah pun bisa membunuhnya. Dia punya pikiran untuk membuang anak itu dalam pelukannya. Dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, apalagi bayi yang baru lahir. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang tersentak ketika dia melihat senyum cinta masa lalunya. Dia telah berjuang begitu keras dan begitu lama. Sofia, Patianeva parau. Saat itu juga, Raja Clyde menyerbu masuk ke dalam ruangan, matanya terbakar amarah saat menyaksikan semuanya. Patianeva, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan laki-laki. Angin puyuh berkecamuk saat Raja Clyde meledak. Tapi, Patianeva menghilang begitu saja. Bagaimana dia menghabiskan begitu lama mengamati tanpa ketahuan? Surat wasiatnya yang paling mahir kedua adalah surat wasiat luar angkasanya. Selama berabad-abad berkultivasi, dia telah berhasil mengembangkannya menjadi sebuah niat yang memungkinkan dia untuk bersembunyi di luar angkasa, meskipun hal ini juga disebabkan oleh harta karun lain yang dia peroleh atas izin Kawa dan Edrim. Meskipun wasiat esnya telah hancur seluruhnya, wasiat lainnya masih utuh. Raja Clyde hanya bisa mengaum dengan gelisah, meledakkan tembok dan menghancurkan istana yang dulunya elegan. Dia membunuh siapa saja yang mendekat, menghapus hari ini dari sejarah. Dia melangkah ke depan, mengambil tubuh Sofia yang telanjang dan tidak sadarkan diri di lehernya. Kau ingin mati? Baik, itu tidak akan mudah. Aku akan membuatmu menyaksikan kematian mereka atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Patianeva hanya terus melarikan diri. Menggendong bayi yang masih berlumuran darah di tangannya saat dia berjalan menuju kerajaan Elfin, satu-satunya tempat dia bisa aman. Tidak ada yang akan merasa kasihan pada Ramiro Patianeva. Bagi banyak orang, dia akan lebih jahat daripada musuh terburuk yang pernah Dion temui sampai sekarang. Seorang pria yang rela menyaksikan keluarganya menderita hidup dan mati yang mengerikan hanya demi kekuasaan. Hanya untuk menyaksikan semuanya runtuh di sekelilingnya. Di tahun-tahun berikutnya, dia ditarik dan dikurung. Untuk membuat dirinya merasa lebih baik, dia bahkan berbohong kepada Delia, bahkan sampai memberikan kenangan palsu tentang masa lalu. Bagi Delia, ayahnya adalah pria lemah yang telah menghadapi kekejaman klan Dewa Clyde. Namun, kenyataannya, dia adalah pria yang menyebabkan semua ini menimpa dirinya sendiri. Seorang pria yang bertanggung jawab penuh atas semua penderitaan putrinya dan cinta masa lalunya. Sudah lebih dari 1 dekade sejak itu. Tidak ada keraguan bahwa Ramiro belum mencapai tingkat kultivasi yang sama seperti sebelumnya. Faktanya, baru-baru ini melalui kesuksesan gadis kecilnya dia dapat melihat bahwa ada jalan yang mutlak. Dia baru saja salah memilih. Dia siap untuk selamanya kehilangan dukungan dari putrinya. Bersiap untuk tidak berhak dipanggil ayahnya lagi. Faktanya, dia hampir menginginkan hukuman seberat itu. Rasa bersalah semakin mencabik-cabiknya setiap hari. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahan senyuman sehangat yang diberikan Sofia padanya. Dia tidak pantas mendapatkannya. Di saku spasialnya, Patianeva memperhatikan Raja Clyde dengan dingin.
Tanpa budidayanya yang mengamuk, Parthianeva tahu dia bisa membunuh pria ini semudah melambaikan tangannya. Tapi, dia juga tahu dia tidak bisa menunjukkan dirinya. Konon, berapa abad yang telah dihabiskan Parthianeva untuk berkorban demi tugas? Untuk mendapatkan kekuatan untuk bertarung bersama sekutunya? Berapa banyak yang telah dia serahkan semuanya? Jika Raja Clyde ini berani mengambil tindakan terhadap putrinya secara terbuka, dia tidak akan menahan diri. Dia hampir meminta alasan untuk menunjukkan dirinya meskipun dia tahu betapa merugikannya hal itu. Aku menantangmu, Parthianeva mendidih. Raja Clyde berdiri di udara dengan santai, dengan tangan terlipat di punggung. Jadi, Raja Belmont, apakah Anda akan memberi kami wajah planet? Atau tidak? Dia mencibir. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 502 ayo. Dion berdiri, memutar lehernya saat kobaran api emas ungu menari-nari di sekelilingnya. Dia mendorong auroranya hingga maksimal saat dia dengan cepat menyembuhkan luka luarnya dan beberapa keinginan internalnya yang lebih parah. Dalam sekejap, susunan muncul di bawah Ri dan Madeline, membawa mereka ke menaranya. Kemudian dia melihat ke kejauhan ke arah Delia yang saat ini duduk di dalam area Demon Sage yang telah disempurnakan Dion. Ri dan Madeline terkejut ketika menara itu bergerak di bawah kendali Dion, mendarat di depan area tersebut dan menutupinya dengan lapisan pelindung energi. Dion mengetahui cerita di balik cerita Delia. Atau, dia tahu cerita palsu yang diberikan Parthianeva padanya. Tapi, itu sudah cukup. Dengan sedikit tangan yang baru saja dia gunakan, dia telah mengirimkan 75% klon di bawah susunan penyembunyian menuju area planet Nayat. Dengan pindahnya Raja Clyde ke sini, menyelamatkan Ibu Delia adalah tugas yang sederhana. Dia hanya perlu mengulur waktu, sesuatu yang dia senang lakukan. Sepertinya banyak dari kalian yang disebut Raja berniat menyinggung perasaanku hari ini. Dion berkata dengan lemah. Sayap Dion meledak dari punggungnya, mendorongnya ke udara dan berada di samping Raja Belmont. Salah satu dari kalian bersikeras berbohong. Dan yang lainnya suka mencuri istri. Dion menutup mulutnya, berpura-pura kata-katanya tidak disengaja. Ups, salahku. Kemarahan Raja Clyde meningkat. Apa yang baru saja Anda katakan? Namun Raja Auman tetap tenang. Seperti yang Anda lihat, Raja Belmont, dia tampaknya tidak berniat merenungkan tindakannya. Generasi muda seperti ini harus disingkirkan sejak awal. Turnamen ini dimaksudkan untuk menentukan pemimpin masa depan alam semesta kita. Bagaimana orang seperti dia bisa memimpin? Raja Belmont, sejujurnya Anda tidak perlu terlalu khawatir. Karena aku bilang aku akan menghancurkan planet Deimos. Aku akan menjadi. Tapi pertama-tama, bukankah saya harus menjelaskan kepada semua orang mengapa mereka pantas menerima hukuman seperti itu? Raja Belmont mengalihkan pandangannya ke Dion. Dia terus memperburuk situasi, dan dia tidak menyesal. Bagaimana mereka bisa pergi ke suatu tempat? Para ahli surgawi ini memang jenius. Kalau tidak mereka tidak akan pernah menjadi ahli surgawi di alam semesta sampah seperti itu. Jadi harga diri mereka sama sekali tidak kalah dengan harga diri Dion. Bagaimana kamu bisa memperjelas hal seperti itu? Kami sudah mendengar kebohongan Anda. Tapi sekarang, kamu tidak membunuh 2, tapi 3 bawahanku. Kamu akan membayarnya dengan istrimu dan nyawamu. Raja Auman menjawab dengan dingin. Auman, adik tahu, mencibir. Mengulangi Auman seharusnya sudah menjadi alasan kematian. Dion mengalihkan pandangan ke anak laki-laki yang berusia antara 10 dan 12 tahun. Memenangkan kompetisi tahap dasar pada usia itu cukup mengesankan. Tapi, tidak cukup mengesankan. Saya bukan penggemar penindas anak-anak, kata Dion, tetapi, saya memiliki adik laki-laki berusia 7 tahun yang akan menempati peringkat pertama dalam peringkat formasi Meridian. Biarkan peringkat tahap dasar Anda. Kalian Auman agak terlalu sombong, ceka-ceka. Dion merenung. Omong kosong, kamu mengamuk. Tapi, Dion sudah berhenti memperhatikannya. Jika dia marah saat berdebat dengan anak kecil seperti yang dilakukan para raja ini, bukankah itu akan menjadikan dia salah satu dari mereka? Anda tahu? Saya bertanya kepada Anda apakah Anda yakin tidak menyaksikan adanya kecurangan. Dan Anda menjawab ya, masalahnya, Anda cukup bodoh, karena sekarang Anda tercatat. Dion tersenyum ringan. Yang dikatakan semua orang sejak dimulainya turnamen dunia ini adalah bahwa saya adalah seorang ahli alkimia terkenal yang menyalahgunakan keahliannya untuk menembak dirinya sendiri ke posisi pertama. Namun, jika menyangkut hal lainnya, kamu dengan mudahnya melupakan keterampilanku ini? Katakan padaku, apakah kamu baru saja keluar untuk ingin wajahmu ditampar? Dion tertawa ringan saat matanya bersinar emas. Kerumunan menyaksikan dengan penuh perhatian. Apa yang akan dia lakukan? Raja Auman mulai merasa tidak nyaman. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dia lupakan, namun dia tetap melakukannya. Dia mendengus. Apa yang bisa dilakukan oleh susunan alkimia untuk membantumu? Tiba-tiba dia membeku mendengar kata-kata Dion selanjutnya. Apakah kamu tahu cara kerja monitor, Raja Auman sialan? Jangan dijawab, akan saya jelaskan. Di alam fana, ini adalah serangkaian gambar yang terjalin menggunakan 3 warna,
merah, biru, dan hijau. Dengan menggunakan kombinasi warna-warna ini, dimungkinkan untuk menciptakan kembali hampir segalanya dengan sempurna. Namun di dunia persilatan, mereka menggunakan arai. Mereka bahkan mampu merekam hukum alam semesta yang digunakan, dan memproyeksikan gambar yang terlihat sangat realistis, seolah-olah Anda berada di sana. Untungnya bagi Anda, cukup mudah bagi saya untuk memundurkan susunan ini. Dion menyeringai, bukankah itu mengasyikkan? Tiba-tiba, setiap monitor di stadion mulai memutar ulang peristiwa berdurasi 1 detik itu dengan gerakan paling lambat untuk menangkap semuanya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat Ode dan Ebony secara diam-diam mengeluarkan harta karun dan mengaktifkannya sebelum pilar cahaya memenuhi energi suci mereka. Raja Auman hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika semua ini terjadi. Bahkan Raja Clyde hanya bisa mengerutkan kening. Momentum yang dia dapatkan benar-benar terbuang sia-sia. Alih-alih membantu calon sekutu, dia malah membuat kekacauan. Penonton hampir tidak berani mencemooh. Bagaimanapun, ini adalah kepala klan Dewa Kerajaan. Namun, dia telah digagalkan sepenuhnya oleh Dion. Seorang ahli surgawi tidak bisa memahami ini? Menurut saya itu cukup menarik. Percayalah kepadaku, saya membunuh Femi karena saya merasa nyaman melakukannya, bukan karena saya takut akan nyawa saya. Saya bisa memilih untuk menunjukkan ini kapanpun saya mau. Dion berbalik dan mulai pergi, misinya selesai. Saya yakin ini sudah cukup menjadi bukti, bukan? Sangat disayangkan Clyde dan Auman memiliki raja yang bahkan tidak bisa merasakan pergerakan energi suci. Itu memalukan. Mungkin generasi mudamu akan lebih baik. Semoga saja. Mata tahu Auman menajam saat melihat punggung Dion. Dia baru saja sangat tidak menghormati planet Deimos. Dan pada akhirnya, hanya ada sedikit yang bisa mereka lakukan. Sebelumnya, mereka setidaknya memiliki kemiripan hierarki. Tapi sekarang, di Skybox klan Pakal, Patriark Pakal memandang ke arah putranya. Baiklah, ini telah berakhir bersamaan dengan kejadian hari ini. Ayo kita lihat Dion ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 503 dada. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Bagaimana ini bisa menjadi bukti? Bocah lelaki itu, Auman, tampak marah karena Dion mengabaikan keluarganya. Sejauh yang kami tahu, Anda memanipulasi gambar untuk menunjukkan apa yang Anda inginkan? Dion melihat ke belakang seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Kamu masih kecil, jadi aku tidak akan terlalu keras padamu. Meski begitu, ketika aku seusiamu, aku tidak akan pernah berpikir untuk mengatakan sesuatu yang sebodoh itu. Saya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa susunan mencatat hukum alam semesta. Satu-satunya cara agar aku bisa memalsukan gambar-gambar itu adalah jika aku bukan hanya seorang suci yang mampu memanipulasi energi suci. Aku juga harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik keluarga Horus dan teknik keluarga Gap. Itu selain menjadi pemurni yang cukup mampu untuk membuat ulang alat yang mereka gunakan, sekaligus juga bisa menggunakan teknik istri saya. Saya bisa saja membuat gambar palsu yang hanya meniru tampilan teknik tersebut, namun hasilnya tidak akan terasa nyata. Itulah sebabnya wajah ayahmu begitu pucat saat ini. Saya akui bahwa saya cukup mengesankan. Tapi, aku tidak terlalu mengesankan. Dion mendengus, melambaikan tangan. Oh, dan Raja Clyde. Anda sebaiknya melepaskan semua pemikiran untuk mengambil Delia. Dia adalah adik perempuan istriku, jadi dia juga milikku. Dia tidak berada di bawah perlindungan bumi, dia berada di bawah perlindunganku. Jika Anda ingin bermain beberapa putaran dengan Jenderal Iblis saya dengan kultivasi Anda yang menyedihkan, Anda bebas mencoba keberuntungan Anda. Meskipun Dion tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah ini, kemarahannya masih jauh dari terpuaskan. Ketika dia menandatangani planet Deimos sampai mati, dia bersungguh-sungguh. Namun, pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak kendali. Dia telah melumpuhkan dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan kultivasi tubuhnya dalam pertarungannya dengan Femi. Tapi dia juga mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pertahankan untuk jangka waktu yang lama. Teknik kehendak Kaisar Iblis adalah teknik memberi dan menerima yang aneh. Pada awalnya, selama Dion meningkatkan kekuatan tubuhnya dengan menyerap lebih banyak darah Demon Sage, dia bisa menggunakan teknik tingkat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Namun, ada batasnya. Mengapa? Karena teknik itu sendiri merupakan penguat kekuatan tubuh Anda. Jika Dion membuat tubuhnya lebih kuat, untuk kemudian menggunakan teknik tingkat yang lebih tinggi, masalahnya menjadi jelas. Jika tubuhnya lebih kuat, bukankah akan lebih sulit untuk memperkuatnya? Inilah sebabnya mengapa teknik ini pada tingkat yang lebih tinggi tidak memerlukan tubuh yang lebih kuat. Melainkan pemahaman yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Benar, Dion bisa melanggar babak kedua, tapi apa akibatnya? Dalam waktu singkat dia menggunakannya, tulang-tulangnya hampir roboh dan otot-ototnya hampir robek dari tendonnya. Jelas Dion punya kekuatan, tapi yang dia butuhkan sekarang adalah pengalaman. Dia harus mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang apa artinya menjadi seorang kaisar iblis.
Namun pada akhirnya, Dion tidak khawatir dengan tahap akhir turnamen tersebut. Yang disebut jenius di alam semesta ini terlalu lemah. Jika dia tidak menolak menggunakan energi dan pengembangan jiwanya melawan Femi, dia akan menang dengan sangat mudah. Dia memiliki terlalu banyak keuntungan, terutama dalam hal tekniknya. Meskipun lawannya mungkin beruntung telah mempelajari teknik tingkat surga yang lebih rendah, Dion memiliki banyak perpustakaan teknik tingkat dewa untuk dipilih. Tidak ada persaingan di sini, dan dia sudah menjelaskannya. Dion, tentu saja, sebagian besar benar. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan atas penilaiannya mengingat informasi yang dia miliki. Satu-satunya masalah adalah tidak semua lawannya yang tersisa berasal dari alam semesta ini. Tawa kecil Lila yang lucu memenuhi ruang makan saat dia bermain di pangkuan Madeline. Dia sudah lama mendengar tentang kakak perempuannya yang lain, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Konon, mereka sepertinya membentuk ikatan seketika. Lagi pula, dengan kemampuan Lila, hanya butuh sedikit usaha baginya untuk memahami orang lain dan dalam hal Madeline. Siapa yang tidak akan langsung jatuh cinta pada gadis kecil yang menggemaskan? Si hitam kecil, Madeline mengulurkan tangan dan mencubit pipi seorang anak kecil. Atau haruskah aku memanggilmu Zaire sekarang? Lihat dirimu, kamu sudah setengah dewasa. Zaire menyeringai cerah. Dia saat ini sedang duduk di pangkuan Clara, tapi terlihat jelas bahwa Clara jelas lebih buruk dalam menangani anak-anak. Dia merasa tidak nyaman dan canggung. Sebenarnya dia sangat terbiasa dengan anak-anak yang menangis ketika mereka melihat matanya yang dingin, tapi Lila dan Zaire sepertinya tidak keberatan sama sekali. Hatinya hangat melihat hal ini, tapi di sisi yang sama, dia juga tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Selain itu, sisa ruangan dipenuhi dengan wajah-wajah yang familiar. Mereka memilih untuk kembali ke rumah yang disewa Dion daripada tetap tinggal untuk melihat bagaimana Kevesitas memutuskan untuk membereskan kekacauan pada putaran terakhir. Kenyataannya, semua orang yang bermaksud untuk mengambil bagian dalam babak final itu telah tewas kecuali Ri, Madeline, dan 20 anggota teratas lainnya yang berhasil lolos tepat waktu. Sayangnya bagi mereka, masih ada satu tempat yang belum ditemukan. Padahal, jika dihitung kematian Femi ada 2 titik. Jadi, kemungkinan besar mereka akan memutuskan untuk mengumpulkan mereka yang kalah di ronde sebelumnya, dan tidak lagi berpartisipasi di ronde kematian. Untuk bertarung memperebutkan 2 tempat yang tersisa. Meski begitu, banyak yang tidak peduli, mereka hanya bersemangat untuk hari terakhir. Tiba-tiba pintu ruang makan terbuka. Tapi, ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka, tidak ada satu jiwa pun di sana. Kilatan warna ungu keemasan menyelimuti seluruh mansion, menyebabkan lebih banyak kebingungan menyelimuti atmosfer. Namun, semua orang menghela nafas lega ketika seorang anak laki-laki yang dikenalnya keluar dengan senyum tipis di wajahnya. Meski begitu, faktanya sekarang ada mereka berdua di ruangan ini masih meninggalkan kebingungan di wajah banyak orang. Dan mengingat dia mempunyai seorang wanita parubaya cantik di sisinya yang sedang melihat sekeliling dengan kebingungan yang sama, reaksi mereka adalah sangat bergaransi. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, suara pecahan kaca memenuhi suasana sunyi. Delia, Ellie menoleh dengan khawatir. Namun, Delia linglung saat matanya berkaca-kaca. Dengan kecepatan yang mengejutkan banyak dari mereka, Delia langsung muncul di hadapan wanita yang kini menatapnya dengan tatapan yang sama. Delia, wanita itu berbicara dengan suara yang begitu lembut sehingga bahkan mereka sebagai kultivator pun sulit mendengarnya. Seolah-olah dia takut jika mengatakannya terlalu keras, tebakannya salah. Tangannya yang kecil dan gemetar menyentuh pipi lembut Delia, berusaha memastikan bahwa momen ini nyata. Sesaat sebelumnya, dia berada di dunia es yang dingin, duduk di singgasana yang tidak lain hanyalah penjara. Dan sekarang dia berada di depan putrinya, tidak ada lagi yang tampak nyata. Namun, dia tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaannya. Tidak secara lisan, Delia tidak dapat berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeluk ibunya sambil menangis di dadanya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 504 berdering. Delia kecil, ibu tidak bisa tinggal. Aku tidak bisa tinggal di sini. Terlepas dari perkataannya, Sofia sepertinya tidak bisa melepaskan putrinya. Situasi itu membingungkan Dion. Dia sudah lama menyadari bahwa ada bagian besar dari cerita ini yang belum dia pahami. Ketika Ellie membawa Delia kepadanya, berpikir bahwa dia sedang sekarat, dia memeriksanya untuk baik-baik saja. Tapi, masalahnya adalah ada energi tak terduga yang menyatukannya, sehingga memungkinkan konstitusinya untuk bertindak. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menempatkan energi tak terduga itu ke dalam Delia? Dion tidak tahu bagaimana tepatnya merasakan energi tingkat surgawi. Ini tentu saja masuk akal, mengingat batasannya terlalu rendah untuk hal seperti itu. Tapi, apa yang dia tahu adalah bahwa energi di dalam Delia memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada energi suci. Awalnya Dion mengira ini karena ibu Delia. Lagi pula, dia sudah bertemu Patianeva, dan dia belum menunjukkan kesan ahli tingkat surgawi.
Faktanya, dia tidak lebih dari seorang ahli formasi meridian, sama seperti kepala lainnya pada saat itu. Atau begitulah yang dipikirkan Dion. Namun, Ibu Delia jelas masih seorang suci. Sebenarnya, energi yang menyelamatkan Delia tidak mungkin datang darinya. Jadi pertanyaannya tetap ada. Jika bukan Sofia, satu-satunya orang yang mungkin adalah Patianeva. Atau, itulah orang yang paling masuk akal. Tapi jika itu Patianeva, itu berarti dia cukup kuat untuk menyembunyikan kehadirannya bahkan dari Dion. Jadi kenapa dia tidak menyelamatkan Sofia sendiri? Jika dia begitu tangguh, mengapa dia membiarkan keluarganya terpisah? Dion adalah orang yang bisa menyembunyikan dirinya bahkan dari Raja Belmont dan Coneri Sapientia dari semua orang. Dia memiliki jiwa yang begitu kuat sehingga bahkan para ahli surgawi di alam semesta ini berada di bawahnya. Namun Patianeva pasti berada tepat di depan hidungnya dan dia tidak lebih bijaksana. Patianeva, suara Dion memenuhi ruangan. Tapi, dia sengaja memanipulasinya agar Delia dan ibunya tidak bisa mendengarnya. Jika dia salah, yang dia lakukan hanyalah merusak momen kebersamaan mereka. Jika Anda berada di sana, sekarang adalah saat yang tepat. Saya tidak butuh penjelasan, tapi, keluargamu melakukannya. Saya tahu Anda punya alasan bagus untuk tidak menyelamatkan istri Anda lebih awal, jadi saya berjanji akan melindungi dia dan Delia sementara Anda tidak bisa. Dengan lambaian tangannya, Dion mengirimkan susunan teleportasi ke ruangan kosong di lantai atas sebelum mengirim Delia dan Sofia pergi. Pada titik ini, berteleportasi dalam jarak kecil seperti ini baginya, selama dia bisa menggunakan stasiun relay, sebuah teknik yang dia ciptakan sendiri untuk kampanye pertamanya, adalah permainan anak-anak. Jarak yang lebih jauh akan membutuhkan susunan yang lebih rumit dan lebih banyak waktu, namun kemahirannya sekarang lebih dari cukup untuk membantu ibu dan anak memiliki privasi. Itu juga lebih dari cukup untuk menyelamatkan Madeline dan Ri. Di dalam kantong spasialnya, Patianeva terkejut mendengar Dion langsung menyapanya. Tapi, setelah memikirkan semuanya, dan melihat bagaimana Dion tidak yakin apakah dia ada di sana, dia mulai mengerti. Terima kasih, dia berkata, dengan pelan mengirimkan suaranya ke Dion sebelum bergegas menuju kamar Delia dan cintanya berada. Dion tersenyum, dan dengan tindakan terakhir itu, klonnya menghilang. Tiba-tiba, Dion mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Kalian boleh masuk loh. Mengapa saya tidak menyambut ibu dan ayah mertua saya? Sesaat kemudian, Raja Acachia yang tampak canggung dan ratunya yang berseri-seri masuk. Dion, tentu saja, membiarkan mereka masuk melalui penghalang dan masuk ke ruang makan. Ri segera bangkit dan memeluk ibunya. Mereka telah berpisah terlalu tiba-tiba sebelumnya, dan Ri, meskipun dia mendukung Dion sebagai istrinya, masih sangat merindukan ibunya. Ah, Alex kecil, jangan seperti ini. Kawa tersenyum hangat sambil mengusap kepala putrinya, sekarang kamu sudah dewasa. Saya berharap cucu-cucu kecil akan segera berlarian. Karena aku tidak bisa membesarkanmu, aku harus menebus diriku sendiri. Tawa ringan memenuhi ruangan saat Ri tersipu malu, menyembunyikan wajahnya di dada ibunya. Dion bangkit, menawarkan tempat duduk kepada mertuanya. Dia sepertinya memperlakukan Raja Acachia seolah-olah dia tidak pernah mengatakan hal buruk tentangnya, tapi itu hanya membuat perasaan rumit di hati Edrim semakin meresap. Mereka datang ke sini hanya karena melihat gerakan aneh dari marga Pakal. Meskipun Dion tampak percaya diri dalam menangani dunia sendiri, Kawa bersikeras agar mereka menjadi pelindung. Dion Raja Akasia memulai. Dion segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa membiarkan mertua saya meminta maaf kepada saya. Berpura-puralah seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Dion tersenyum, selama Raja Acachia berniat meminta maaf, itu sudah cukup baginya. Ngomong-ngomong ini, lanjutnya sambil menoleh ke Lila kecil, adalah penerusmu. Raja Acachia tercengang dengan reaksi Dion. Semakin dia berinteraksi dengan anak laki-laki ini, semakin dia tidak memahaminya. Gadis kecil yang menggemaskan, Kawa tersenyum penuh kasih. Kakak, Lila memandang ke arah Dion dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia butuh bantuan. Dion mengalihkan pandangan penuh arti ke adik perempuannya sebelum mengusap kepalanya. Baiklah, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan. Dion sudah memiliki niat untuk membantu mertuanya. Dion tidak dapat merasakan energi surgawi, dalam arti sempit, tetapi mengukur budidaya ahli surgawi berada dalam kemampuannya. Bagaimanapun, dia mampu melakukannya bahkan dengan penatua Dayu. Dari apa yang dia lihat, ayah mertuanya jauh lebih lemah dari yang seharusnya. Bahkan lebih lemah dari kepala si Gebri, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Jelas ada sesuatu yang salah. Namun, sebelum Dion sempat bergerak, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 505 legenda. Beberapa saat kemudian, bahkan Dion pun duduk dalam kebingungan yang tak terkendali. Rumahnya telah mempertemukan beberapa orang yang hanya sedikit orang yang mengira bisa berbagi meja makan. Manusia fana, peri, binatang buas, dan sekarang pakal berkulit merah. Benar-benar perpaduan yang aneh.
Karena adanya permusuhan antara Ragnar dan Pakal, dalam arti sempit Kawa dan suaminya tidak perlu menyembunyikan diri mengingat mereka hanya mewaspadai Ragnar yang mengetahui kekuatan mereka. Tapi, untuk amannya, mereka menyembunyikan diri, hanya menyisakan Dion dan istri serta teman-temannya. Keduanya percaya bahwa jika diperlukan, mereka akan turun tangan pada waktunya untuk menyelamatkan mereka dari bahaya. Tapi, masalahnya sekarang adalah Dion pun kewalahan dengan semua cerita yang saling bersilangan dan saling terkait ini. Inikah yang mereka maksud dengan takdir? Seberapa besar kemungkinan dunia warisan yang dia taklukkan? Yang pertama, ingat. Akan menjadi dunia warisan pencipta teknik yang memicu segalanya? Jika bukan karena teknik pengorbanan darah, keluarga Storm tidak akan pernah ada dan kemungkinan besar persaingan Pakal V Ragnar tidak akan terjadi di alam semesta ini. Lebih jauh lagi, seberapa besar kemungkinan dia memasuki dunia warisan yang sama dengan Caitlyn? Seseorang yang jelas jauh lebih cocok dengan warisan itu daripada dirinya, jika bukan karena bakat jiwa Dion yang begitu luar biasa. Sehingga membiarkannya memahami keinginan iblis yang sebenarnya alih-alih keinginan buatan dari dunia warisan. Dia tidak akan pernah berhasil menjadi penerus di Mensage sejak awal. Sekarang semuanya menjadi lingkaran penuh. Sejujurnya, Dion memulai, saya memiliki kesempatan yang sangat istimewa untuk menjadi bagian dari Caitlyn. Aku hanya tidak pernah mengira kamu akan mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Dion menoleh ke Arios, orang bijak iblis itu benar-benar seorang Pakal? Caitlyn mengangkat alisnya. Kesempatan khusus, bisa dibilang begitu, jawab Arios. Tapi, jelas dari jawabannya bahwa segala sesuatunya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Patriark Pakal menghela nafas. Bagi dunia, Sargeras adalah talenta yang belum pernah ada sebelumnya dan ditakdirkan untuk melampauinya. Seandainya dia tidak mengorbankan masa depannya demi kebaikan yang lebih besar, yang pada akhirnya menyebabkan dia kehilangan akal seperti sebelumnya, tidak ada keraguan bahwa dia akan melampauinya. Dion mengangguk, mendengarkan dengan ama. Namun, bagi klan Pakal, Sargeras hanyalah sebuah kisah yang mungkin saja terjadi. Dia adalah penyesalan terbesar yang terukir dalam catatan sejarah kita. Jadi maksudmu, Patriark Pakal menggelengkan kepalanya karena menyesal. Nenek moyang kita terlalu picik. Sargeras selalu berbakat, bahkan sepanjang masa mudanya ia tak tertandingi di klan Pakal. Namun, tibalah suatu hari di mana seorang pemuda yang kemungkinan merupakan orang paling berbakat kedua di klan kami muncul dan menyadari bahwa dia memiliki benih iman dalam dirinya. Waktu itu, jauh sebelum saya lahir, marga Pakal masih sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Dewa Kaisar saat ini. Jadi, dalam sejarah kita, hanya ada satu tanda yang transenden, jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya tanda ini. Karena perwujudan benih keyakinan ini, Sargeras disingkirkan dari jajaran jenius pertama kami dan digantikan oleh saingan unggulan keyakinannya. Dion mengerutkan kening. Tidak ada yang lebih dibencinya selain hal-hal yang dipilih berdasarkan keberuntungan undian. Begitu banyak tuan dan simpanan muda berjalan-jalan dengan kepala tegak hanya karena cukup beruntung untuk dilahirkan dalam keluarga yang tepat. Apakah mereka pantas mendapatkan hal seperti itu? Apakah mereka bekerja untuk membuktikan bahwa mereka melakukannya? Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak. Dan yang jelas, ini adalah salah satunya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, orang bijak iblis itu sangat arogan. Dion mengangguk, mengingat kembali kisah pertama yang Arios ceritakan kepadanya tentang Demon Sage. Alasan utama mengapa dia memiliki begitu banyak musuh adalah karena kesombongannya. Arios kemudian memperingatkan Dion untuk tidak mengikuti jejak yang sama. Tapi Dion menjawab dengan mengatakan dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Semua orang hanya melihat betapa sombongnya dia dan menolak untuk melihat seberapa besar kerja keras yang dia lakukan untuk menjadi begitu sombong. Di masa mudanya, tidak ada bedanya. Setelah ditampar sedemikian rupa, ia langsung memutuskan segala hubungan dengan marga Pakal. Bersumpah suatu hari nanti akan membuktikan bahwa mereka salah. Patriark Pakal tersenyum pahit, dan dia melakukannya. Sangat salah, hanya dalam beberapa ratus tahun. Sargeras telah membangun kerajaannya sendiri ke tingkat yang jauh melampaui klan Dewa Kaisar biasa. Hingga dia menguasai lebih dari setengah kuadran ini sendirian. Dan klan Pakal kita yang menyedihkan, yang masih berpegang teguh pada apa yang kita sebut sebagai benih kejeniusan iman. Nyaris tidak dihitung sebagai klan dewa. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi persyaratan untuk menjadi klan dewa di berbagai alam semesta dan kuadran sangat bervariasi. Alasannya, klan dewa, kerajaan, raja, dan bahkan kaisar dewa diputuskan berdasarkan wilayah yang dimiliki dan dikuasai, bukan tingkat budidaya. Klan dewa menguasai sebagian besar planet. Klan dewa kerajaan menguasai seluruh planet. Klan raja dewa menguasai setidaknya satu seluruh alam semesta. Dan klan dewa kaisar menguasai setidaknya 25% kuadran tertentu. Jadi, meskipun kejeniusan unggulan iman kami telah berhasil berkultivasi hingga tingkat budidaya surgawi yang tinggi dan bahkan dapat menandingi beberapa ahli formasi Dao rendah yang lebih lemah menurut
Catatan klan kami masih sangat lemah. Seperti yang kamu tahu, penyesalan mungkin bukan kata yang cukup kuat untuk ini. Sargeras bisa saja mengangkat klan tersebut hingga ke level klan Dewa Kaisar. Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak ada obat untuk penyesalan. Tapi, dari informasi yang saya miliki sekarang, klan Pakal Anda telah menjadi klan Dewa Kaisar. Jadi pada akhirnya semuanya berhasil, bukan? Patriark Pakal mengepalkan tangannya. Kekuatan klan Pakal kami sekarang hanya dapat dikaitkan dengan kebaikan Sargeras. Namun, rahang Patriark Pakal menggemeretakkan giginya, mereka mengkhianatinya lagi. Kali ini dengan cara terburuk. Apa yang mereka lakukan hanyalah menghancurkan warisan seorang legenda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 506 peduli. Menghancurkan warisannya, Dion mengerutkan kening. Orang bijak iblis telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan faktanya adalah dia tidak mementingkan diri sendiri meskipun dia sombong. Tidak seperti ahli lain yang mencoba peruntungan dengan perpustakaan abadi, orang bijak iblis hampir dijamin akan melampaui tanpa itu. Artinya dia tidak perlu mengambil risiko kehilangan kerajaannya dan semua yang dia bangun. Dia melakukannya semata-mata demi kebaikan yang lebih besar. Jika dipikir-pikir apa sebenarnya yang dimaksud dengan perpustakaan abadi, itu cukup analog dengan benih iman. Benih iman mewakili jalur pengembangan orang lain. Ya, hal ini membuat tahap awal menjadi jauh lebih mudah, namun ada konsekuensinya. Seseorang yang memiliki benih keyakinan dapat memanfaatkan pengalaman dan bakat dari pakar masa lalu lainnya untuk mempercepat kultivasi mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, untuk berkultivasi, Anda harus memahami jalur kultivasi Anda sendiri, sehingga menciptakan benih keyakinan Anda sendiri. Jika hingga saat yang tepat itu, Anda menghabiskan sebagian besar hidup Anda dengan mengandalkan bakat orang lain untuk maju, dapat dibayangkan betapa sulitnya melepaskan diri dari jalan itu dan menempa jalan Anda sendiri. Pada saat yang sama, jalur yang telah ditetapkan untuk Anda akan membuatnya lebih mudah, namun itu juga tidak berarti bahwa Anda akan menjadi seorang ahli yang hebat sudah pasti. Ambil contoh jenius baris pertama yang menggantikan Demon Sage. Dia hampir tidak berkultivasi ke tingkat surgawi yang tinggi, sesuatu yang sangat lemah dalam skema besar, meskipun memiliki benih keyakinan yang bisa dia gunakan. Dengan cara yang sama, warisan perpustakaan abadi bekerja dengan cara yang hampir sama. Ya, itu akan berfungsi sebagai penambah kekuatan sementara. Namun, hal itu hanya akan menghalangi transendensi Anda dengan mengaburkan jalan Anda sendiri dengan jalan orang lain. Ini tidak berarti bahwa seniman bela diri yang memiliki keyakinan tidak dapat melampauinya, karena mereka bisa. Itu semua tentang memanfaatkan benih iman Anda dengan cerdas. Ini karena meskipun benih keyakinan memberi Anda jalur kultivasi, benih tersebut juga memberikan peningkatan dalam bakat dan perpustakaan teknik yang memungkinkan. Serupa dengan akses yang dapat diakses oleh spesies binatang. Jadi, jika seseorang memfokuskan penggunaan benih keyakinannya pada opsi terakhir tersebut, dibandingkan membiarkannya memandu pemikiran dan memengaruhi jalanmu, kamu mungkin akan memiliki peluang lebih tinggi dibandingkan seniman bela diri biasa untuk melampauinya. Masalahnya adalah hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Berapa banyak yang bisa menahan godaan untuk mendapatkan hasil yang cepat dan langsung? Jawabannya terlalu sedikit. Patriark Pakal sepertinya berusaha menenangkan diri. Kaetlem dan kakak laki-lakinya hanya bisa duduk di sana, tercengang untuk kedua kalinya hari itu. Mereka benar-benar belum pernah melihat ayah mereka bertindak seperti ini. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa gejolak emosi Patriark Pakal bukan hanya karena rasa hormatnya pada Demon Sage. Itu juga merupakan cerminan dari rasa sakit dan frustrasi yang dialami oleh klan Dewa Kaisar Pakal yang kini menempatkan keluarga cabangnya di bawah tekanan. Kedok ketidaktahuan mereka. Tahukah kamu cerita lengkap tentang Time Library, Dion? Patriark Pakal memulai, setelah menenangkan dirinya. Dion mengangguk. Faktanya adalah dia mungkin tahu lebih banyak tentang rahasia sebenarnya di balik perpustakaan waktu daripada kebanyakan orang di dunia ini mengingat pembicaraannya dengan guru besarnya. Maka kamu tahu bahwa orang bijak iblis itu benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah kejadian itu. Dan memang demikian adanya. Banyak hal spesifik yang telah hilang. Tapi dari apa yang aku pahami selama studiku bertahun-tahun yang lalu, adalah bahwa meskipun Demon Sage adalah ahli paling kuat di kuadran ini, dia tidak bisa melawan pasukan triliunan orang sendirian. Mengetahui hal ini, musuh-musuhnya benar-benar menghancurkan kerajaannya dalam ratusan tahun yang dia habiskan tanpa kehadirannya. Tapi pernahkah Anda memikirkan betapa konyolnya hal itu? Dion merenung. Faktanya, hal itu tidak masuk akal. Jika orang bijak iblis itu telah membangun kerajaannya dengan baik, ketidakhadirannya seharusnya tidak cukup untuk membuat kerajaannya hancur. Bagaimanapun, dia menguasai 50% kuadran sekaligus. Karena keyakinannya belum menyebar sejauh ini, orang-orang yang setia kepadanya sangat banyak. Selain itu, beberapa ratus tahun, yang berarti ketidakhadirannya, hanyalah sekejap mata bagi para ahli di tingkat tertinggi. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang bijak iblis pada suatu saat memiliki berjuta-juta tahun.
ahli tingkat formasi surgawi dan Dao di bawahnya. Dion bahkan tidak akan terkejut jika ada segelintir orang yang transenden setengah langkah. Ya, orang bijak iblis adalah eksistensi terkuat di kuadran. Namun, kerajaannya seharusnya mencerminkan kekuatannya. Jadi, bagaimana bisa hancur begitu cepat? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Dion. Pasti itu. Namun, yang mengejutkan, Patriark Pakal menanggapinya dengan, "Sebenarnya, saya tidak tahu. Catatan mengenai hal ini sama sekali tidak jelas. Pasti ada sesuatu yang penting yang hilang seiring berjalannya waktu. Yang aku tahu hanyalah entah bagaimana, puluhan ahli setingkat orang bijak iblis turun ke kuadran kita, dan menghancurkan semua yang telah dia bangun dalam hitungan dekade. Kerajaannya tidak pernah memiliki peluang." Cahaya dingin muncul di mata Dion. Bagaimana mungkin dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi? Puluhan ahli setingkat Demon Sage, mereka memilih untuk bertindak hanya ketika mereka tahu dia akan pergi, atau mungkin, mereka bahkan berkoordinasi dengan orang-orang dari jalur kekacauan yang memasang jebakan yaitu perpustakaan abadi. Di mana Anda bisa menemukan para ahli tersebut? Di mana lagi selain di kuadran lawan mereka? Guru besar Dion telah memberitahu Dion tentang persaingan antar menara epistemik. Setiap kuadran dari 100 alam semesta berbagi satu menara epistemik. Tapi, masih ada 10.000 alam semesta yang tersisa setelah runtuhnya kuadran lainnya. Apa maksudnya? Itu berarti ada 99 menara epistemik lain yang telah merawat Demon Sage mereka sendiri. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menyadari bahwa pesaing Anda hanya tinggal selangkah lagi untuk melampauinya? Bukan rahasia lagi bahwa orang bijak iblis adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia hanya tinggal satu alam semesta yang ditaklukkan lagi untuk menembus tingkat terakhir menara epistemiknya dan menyelesaikan ujian terakhir untuk mencapai transendensi. Orang bijak iblis itu tahu bahwa musuh-musuhnya sedang mengawasi. Tapi, dia ingin melakukan sesuatu untuk kemanusiaan sebelum dia melampaui segalanya. Dan musuh-musuhnya telah menghancurkan semua yang dia pedulikan sebagai tanggapannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 507 mengesampingkan. Darah Dion mengalir, gelisah dan mendidih karena amarahnya. Seorang pria mencoba melakukan sesuatu demi kebaikan semua orang, dan dia dihargai dengan ditusuk dari belakang oleh para penggarap menyedihkan yang tidak bisa berharap untuk mengalahkannya sendirian. Apakah ini tipe orang yang melampaui batas? Apakah orang-orang ini benar-benar layak membuka jalur pengembangan diri mereka sendiri? Apakah alam semesta sungguh tidak adil? Dion bersumpah dalam hati pada dirinya sendiri. Jika aku bertemu orang-orang yang melakukan ini padamu, aku akan membunuh mereka menggantikanmu. Meski begitu, masuk akal jika Patriark Pakal tidak tahu dari mana asal ahli sekuat itu. Kuadran ini telah sepenuhnya melupakan menara epistemik mereka. Dion tidak ragu bahwa kuadran lain tertawa-tawa saat menyaksikan penghancuran diri. Dion tidak bisa tidak mengingat moto Akademi Fokus. Segala sesuatunya dengan simpati mutlak atau kekuatan mutlak. Tidak ada simpati di sini. Dion membutuhkan kekuatan. Cerita selanjutnya adalah seperti yang kamu tahu, sang patriark melanjutkan. Orang bijak iblis kehilangan dirinya dalam kebiadaban yang tak ada habisnya, membiarkan keinginan iblisnya mencemari dirinya sepenuhnya. Dia marah dan membenci segalanya, dan dia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tapi seperti yang Anda tahu, itu tidak mungkin. Kekaisarannya telah hilang dan dia tidak berpikir untuk membangunnya kembali. Dia terus berusaha menghancurkan kerajaan-kerajaan dengan kekuatannya sendiri, namun terpaksa melarikan diri lagi dan lagi. Mungkin jika dia berspesialisasi dalam bentuk budidaya lain, itu bisa saja terjadi. Tapi, seperti yang Anda tahu, kami Pakal berspesialisasi dalam budidaya tubuh. Saya berani mengatakan bahwa kita tidak tertandingi, setidaknya di kuadran ini. Dan sebagian besar dari hal itu berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh orang bijak iblis itu. Sayangnya, meskipun hal ini membuat Demon Sage hampir tak terkalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 dan pertarungan kelompok skala kecil, ketika harus menyerang ratusan ribu, hingga jutaan. Lalu miliaran hingga triliunan, dia tidak memiliki fleksibilitas untuk melakukannya. Jika dia diizinkan masuk ke dalam kerajaan dan mulai berkelahi, dan lawan-lawannya terpaksa menghadapinya hanya dengan kekuatan mereka sendiri, dia mungkin akan menang. Tapi, musuh-musuhnya tidak begitu mulia. Mereka menggunakan susunan dan formasi pembunuhan, mereka menggabungkan budidaya mereka dalam mendorong serangan yang kuat. Dan bahkan bekerja sama dengan pasukan tetangga untuk menggagalkan orang bijak iblis di setiap kesempatan. Seiring hari berlalu, semakin jelas bagi orang bijak iblis bahwa ini tidak mungkin. Faktanya, hal ini berlangsung selama beberapa dekade. Dia akan bertarung tanpa istirahat selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dia tidak tahu apa-apa tentang istirahat atau penangguhan hukuman. Apa yang berubah? Tanya Dion. Dia benar-benar menjauh sehingga orang bijak iblis itu akhirnya keluar dari penyimpangan jalurnya yang parah. Tapi, Arios tidak pernah memberitahunya secara spesifik bagaimana caranya. Jika catatan itu ada artinya, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan putrinya.
Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya, dan sebagai penerusnya. Anda mungkin memiliki tebakan yang lebih baik daripada saya, tetapi dari dugaan saya, dialah yang menemukan putrinya membeku dalam waktu yang membuatnya tersadar. Seorang pria yang mengira dia telah kehilangan segalanya akhirnya menemukan sesuatu untuk dipegang teguh di saat-saat putus asa. Karena itu, dia mampu bangkit dan memperbaiki hatinya. Meski Dion belum mendengar cerita di balik tindakan Patianeva, dia sudah mengetahui pentingnya mengolah hati. Lebih tepat jika dikatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang dangkal tentang hal itu namun tidak benar-benar memahami apa maksudnya. Dion tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan kurang dari 3 tahun di dunia persilatan. Bagaimana dia bisa diharapkan untuk memahami konsep rumit seperti itu? Konon, bakat jiwa Dion begitu luar biasa. Bahkan dengan pemahaman yang dangkal tentang apa artinya mengolah hati, dia sudah bisa menggunakannya untuk meningkatkan keinginannya. Misalnya, ketika Dion tenggelam dalam perasaan marah dan kebiadabannya dalam pertarungannya dengan Femi. Itulah dia yang menggunakan bentuk kasar dalam mengolah hati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keinginan yang ingin dia lewati. Namun, Patianeva telah membawa ini ke tingkat yang baru. Dia telah rela menghabiskan waktu berabad-abad untuk menempa hatinya untuk mendapatkan hasil yang diinginkannya. Meskipun pada akhirnya hal ini menjadi bumerang baginya, tidak dapat dikatakan bahwa jalannya salah. Hanya saja dia sendiri tidak pernah benar-benar percaya pada sang jalan, yang menyebabkan kultivasinya menyimpang. Kenyataannya adalah ada beberapa orang dalam sejarah yang menggunakan metode persis Patianeva untuk mencapai tingkat transendensi. Masalahnya adalah Patianeva tidak pernah benar-benar membuang semua perasaannya. Yang berarti bahwa jalur kultivasi yang dia ambil, tidak pernah cocok untuknya sejak awal. Meski begitu, intinya adalah hati dan seberapa baik Anda mengkultivasinya sangat penting bagi kemajuan Anda dalam kultivasi. Ini menentukan kekuatan kemauan Anda, serta jalur pribadi Anda untuk melampaui. Jika Anda membiarkannya menjadi liar seperti yang dilakukan oleh orang bijak iblis, atau pada tingkat lebih rendah, Patianeva, konsekuensinya jelas. Patriark Pakal mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat Dion tampaknya mulai memahami sesuatu, anak ini benar-benar cerdas. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan. Karena pengalamannya, orang bijak iblis memahami betapa pentingnya mengolah hatinya. Ia membuka dirinya pada jalur kultivasi yang benar-benar baru, hanya berfokus pada kekuatan kemauan dan temperamennya. Karena budidayanya anjlok karena perubahan hatinya yang drastis, orang bijak iblis tidak berani membangunkan putrinya. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Sein manapun. Namun karena dia tidak ingin gadis itu tumbuh di era di mana musuh-musuhnya masih bisa melekatkan namanya pada dirinya. Demon Sage pada dasarnya memilih untuk menghapus sebagian besar budidayanya agar dapat berkultivasi di jalur yang benar. Ironisnya, dia mengharumkan namanya. Separuh hidupnya ia habiskan sebagai iblis sejati, berkuasa atas semua orang. Dan di paruh kedua hidupnya, ia menjadi perwujudan kebijaksanaan dan kesabaran. Dia bahkan mulai menerima banyak anak-anak yang dikucilkan dengan bakat tingkat tinggi untuk dipersiapkan demi masa depan. Patriark Pakal mengalihkan pandangan halus ke arah Arios. Dia tidak benar-benar mengerti bagaimana seorang jenderal iblis bisa berada di sini begitu lama setelah kematian orang bijak iblis itu. Tapi, ada banyak keanehan di dunia kultivasi. Jadi, dia tidak bertanya. Pada akhirnya, ujian terakhir baginya adalah mengesampingkan kesombongannya dan memaafkan klan yang telah membuangnya berabad-abad yang lalu. Dengan demikian, orang bijak iblis mulai membangkitkan klan Pakal. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 508 baik-baik saja. Dion tidak bisa menahan tawa pahit. Jadi orang bijak iblis itu dibakar lagi karena mencoba melakukan apa yang benar? Mungkin bagian terburuknya adalah orang bijak iblis itu berharap jika dia cukup membantu klan Pakal. Maka dia pada akhirnya akan bisa membawa kembali putrinya dan mati dengan damai, mengetahui bahwa dia sekarang akan menjadi bagian dari klan itu. Bisa melindunginya. Tapi seperti yang mungkin kamu tahu, segalanya tidak berjalan seperti ini. Patriark Pakal sekali lagi mulai kesulitan mengendalikan emosinya. Tapi, dia perlahan mengekangnya. Orang bijak iblis mulai menyebarkan banyak pengetahuannya kepada klan lamanya. Dia menghabiskan sebagian besar hari-hari terakhirnya menyalin teknik warisan dan melakukan perjalanan melintasi kuadran untuk mengumpulkan sumber daya penting yang dia sembunyikan sebelum dia memasuki perpustakaan abadi. Dengan bantuannya, generasi Pakal berikutnya menjadi semakin kuat, mewariskan garis keturunan yang semakin baik seiring orang tua mereka terus mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam budidaya mereka. Namun, meskipun ada perubahan pada orang bijak iblis, ada ketidakpuasan yang mendalam. Para Pakal tampaknya berpikir bahwa ini adalah hutang mereka. Demon Sage adalah bagian dari garis keturunan mereka, jadi tentu saja dia harus membantu mereka, pikir mereka. Apa yang tidak membuat situasi menjadi lebih baik adalah bahwa orang bijak iblis itu ternyata bertahan melawan Pakal.
Dia hanya akan perlahan-lahan meningkatkan kualitas teknik dan Tao yang dia berikan saat klan menjadi lebih kuat, tidak membocorkan semuanya sekaligus. Bagi mereka, ini karena orang bijak iblis membutuhkan perlindungan mereka. Jika dia memberikan segalanya sekaligus, maka mereka tidak membutuhkannya. Jadi, berdasarkan logika mereka, dia hanya melepaskan beberapa barang yang dimilikinya sehingga mereka selalu punya alasan untuk meminta lebih banyak. Dion mencibir. Logika konyol macam apa itu? Bahkan dalam kondisi lemahnya, Demon Sage mampu menghadapi lagi ahli formasi Dao Puncak. Dia adalah orang yang memiliki akses terhadap metode yang tak terhitung jumlahnya, dan kekayaan yang jelas tak ada habisnya mengingat apa yang telah dia berikan kepada Pakal. Mengapa dia membutuhkan perlindungan dari klan yang begitu lemah sehingga dia harus membesarkan mereka sedemikian rupa? Jelas sekali bahwa mereka semua dibutakan oleh keserakahan. Jika orang bijak iblis ingin bersembunyi di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun, dia dapat dengan mudah melakukannya. Patriark Pakal menghela nafas, tetapi orang bijak iblis itu cerdas. Dia melihat perubahan arus dan dengan demikian mengubah taktiknya juga. Dia membuka sekte Pakal untuk bertindak sebagai cabang klan di mana mereka mendidik para pemuda dengan sumber dayanya. Namun, peringatannya adalah mereka sekarang harus lulus ujian hati untuk berbagi harta rampasannya. Sayangnya, metode ini tidak membawa perubahan sikap bagi banyak orang, namun malah membuat keluarga kami retak. Anggota sekte Pakal dengan cepat menjadi lebih berkuasa dibandingkan yang lain dan mengambil alih posisi paling penting di cabang utama mereka. Klan Pakal berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Tapi, rasa cemburu adalah pertanda kehancuran. Saat klan Pakal kami sedang berkembang, ada klan lain yang juga sedang berkembang di bawah kepemimpinan seorang pria bernama Oden Ragnar. Namun, menjadi sangat jelas baginya bahwa dia tidak bisa menandingi kecepatan kebangkitan klan Pakal kita, jadi, dia memanfaatkan perselisihan yang telah memburuk. Mata Dion tiba-tiba berkilat-kilat, jadi dari sinilah permusuhan antara Pakal dan Ragnar dimulai? Patriark Pakal tertawa getir. Ragnar menawarkan untuk membantu cabang Pakal yang tertinggal dalam berurusan dengan faksi bijak iblis jika mereka memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh dari bijak iblis dan para bajingan. Yang tidak tahu berterima kasih itu benar-benar menerimanya. Demon Sage terlalu lemah untuk membantu kita. Dia telah melucuti semua dao dan niat yang telah dia bangun untuk berkultivasi di jalur baru meskipun dia tahu dia tidak punya waktu tersisa dalam hidupnya untuk melakukannya dengan benar. Dia hanya melakukannya untuk menenangkan jiwanya. Untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia setidaknya telah melakukan sesuatu yang benar dalam hidupnya, bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikannya sampai akhir. Setelah perang pertama berakhir, para pengkhianat menang. Tapi, Oden terlalu cerdas untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pakal untuk menyaingi mereka di masa depan. Jadi, dia menikam para pengkhianat itu dari belakang dan mengambil sebagian besar catatan kultivasi tubuh dan warisan yang telah dikumpulkan oleh orang bijak iblis itu. Akhirnya menggunakannya untuk menciptakan teknik tubuh Dewa Petir klan Ragnar yang terkenal. Sebuah teknik Dewa Puncak yang telah membantu mereka menguasai kita. Kuadran hanya untuk ditandingi oleh kami Pakal. Dion mengerutkan kening, jika dia menikam para pengkhianat dari belakang, lalu mengapa kamu masih bisa menyaingi mereka? Patriark Pakal menghela nafas. Itu tentu saja karena Oden ini tidak akan pernah bisa mengakali Demon Sage. Berapa lama Sargeras berkampanye? Berapa banyak skema yang dia lihat? Dia bisa melihat klan Ragnar dari jarak 1 mil. Selain itu, dia masih belum memberi kami sumber daya dan warisan terbaiknya kepada Pakal. Namun, pada titik ini, orang bijak iblis itu benar-benar berada di akhir hidupnya. Dia tidak bisa lagi menunggu beberapa generasi untuk melepaskan teknik yang lebih baik secara perlahan. Tapi, di saat yang sama, dia tahu bahwa karena cabang lawan telah mencuri banyak sumber daya dan teknik, bahkan ketika skema Ragnar diperhitungkan, sekte Pakalnya masih dalam posisi yang dirugikan. Tapi, jika dia membiarkan semuanya apa adanya, hanya masalah waktu sebelum Ragnar kembali untuk menghancurkan kami. Jadi, orang bijak iblis itu bertaruh. Dia menyerahkan sisa tekniknya kepada cabang favoritnya, mengetahui sepenuhnya bahwa kita kemungkinan besar akan mengambilnya oleh cabang lawan. Dia kemudian mengambil semua anak yatim piatu berbakat yang telah dia rawat selama bertahun-tahun dan membuka dunia warisannya sendiri, meninggalkan kita dengan seutas harapan terakhir. Dia memberitahu kami dengan sangat jelas apa yang mungkin terjadi, dan bahwa kami harus bersiap menghadapi hal yang tidak dapat dihindari. Tapi, dia juga mengatakan bahwa setelah dia memilih penggantinya, dia akan memimpin pasukan jenderal iblisnya untuk mengambil kembali klan Pakal untuk sekte Pakalnya. Tatapan penuh harapan Patriark Pakal tertuju pada Dion. Dia, seorang ahli tingkat surgawi, menaruh harapan terakhirnya pada seorang anak laki-laki dengan kultivasi yang bahkan belum melangkah ke tingkat pengumpulan esensi. Jika nenek moyangnya tahu, mereka mungkin akan berguling-guling di kuburan. Dion menghela nafas. Pada akhirnya, orang bijak iblis itu benar-benar berubah. Dirinya yang dulu akan membiarkan marga Pakal mati begitu saja. Setelah mengkhianatinya, tidak hanya sekali, tapi 2 kali,
dan bahkan mengetahui mereka akan melakukannya untuk ketiga kalinya, dia tetap meninggalkan warisannya kepada mereka. Dan sebagai tanggapannya, mereka kemungkinan besar telah menghapus ingatannya dari sejarah sepenuhnya. Dan kemudian, orang-orang yang sama memiliki keberanian untuk berbalik dan menumbuhkan kebencian terhadap klan Ragnar seolah-olah mereka bukan hanya Ragnar yang melakukan kekejaman yang sama seperti yang mereka. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Dion kesal. Dia harus menaklukkan setidaknya setengah dari kuadran ini untuk mencapai lantai atas menara epistemik. Dan merebut wilayah klan Pakal dan Ragnar akan baik-baik saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 509 perjalanan. Setelah beberapa saat, keluarga Pakal memutuskan untuk pamit. Patriark Pakal telah mengatakan semua yang perlu dia katakan dan telah menetapkan fakta bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Dion jika memungkinkan. Namun, dia juga menegaskan bahwa dia hanya akan melakukannya pada saat kritis. Hanya sedikit yang peduli dengan warisan sekte Rusa Surgawi Dion. Mengapa? Karena hanya sedikit yang percaya bahwa jiwa itu berguna, dan bahkan lebih sedikit lagi yang percaya pada kepraktisan alkimia susunan. Sungguh ironis mengingat bagaimana mereka mengerumuni pil Ratu Peri Dion. Meski begitu, sebenarnya di alam semesta ini, hanya sedikit yang menekankan hal-hal seperti itu. Namun, orang bijak iblis itu jauh berbeda. Meskipun pengembangan energi tidak diragukan lagi merupakan jalur yang paling banyak diikuti, tidak seperti pengembangan jiwa, semua orang mengakui kepraktisan pengembangan tubuh. Satu-satunya masalah adalah teknik pengembangan tubuh yang tersedia sangat sedikit, dan teknik yang ada terlalu buruk untuk membuat perbedaan besar. Jadi, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika seorang penerus tiba-tiba muncul dengan akses terhadap warisan tertinggi dalam disiplin ilmu tersebut. Ironisnya, Dion hanya memiliki satu teknik budidaya tubuh saat ini. Alasannya adalah karena dia tidak punya waktu untuk membuka menara Dimensage tingkat yang lebih tinggi, apalagi menemukan jalan ke alam semesta chaos untuk mewarisi bagian yang tersisa. Konon, teknik budidaya tubuh yang dibutuhkan Dion bersifat tambahan. Artinya, dia tidak menggunakan metode kultivasi. Mengapa? Karena dia memiliki esensi darah Dimensage. Pekerjaan telah selesai untuknya. Sebagai gambaran, seorang ahli tingkat bijak iblis tidak akan pernah memberikan keseluruhan esensi darahnya kepada satu orang. Seringkali, klan akan menahan sebagian dari esensi darah leluhur mereka dan membagikan bagian yang sangat kecil sebagai hadiah kepada anggota generasi muda yang berprestasi. Hal ini akan memberikan sedikit dorongan pada budidaya dari waktu ke waktu dan memperpanjang dampak yang dimiliki nenek moyang. Tapi, Dion tidak hanya mendapatkan keseluruhan esensi darah tuan dan suaminya. Dia juga mendapatkan keseluruhan esensi darah dari seorang pria yang dikenal sebagai kultivator tubuh manusia terhebat di kuadran ini. Ini tidak berarti bahwa selama Dion mengintegrasikan 100% esensi darah Dimensage, dia akan mencapai level Dimensage. Masih banyak hal yang perlu dia pelajari. Misalnya, teknik kehendak Kaisar Iblis hanyalah salah satu teknik yang bisa diakses oleh orang bijak iblis. Selain teknik, ada dao budidaya tubuh yang belum dipahami Dion. Dao ini mencakup hal-hal seperti pengendalian tubuh, keluaran tenaga, dan bahkan mencakup hal-hal seperti hukum getaran dan penekanan garis keturunan. Meski begitu, Anda akan kesulitan menemukan orang yang memiliki jalan lebih mudah menuju sukses daripada Dion. Satu hal lagi, Dion. Patriark Pakal berbalik untuk terakhir kalinya, Anda mungkin tidak tahu betapa pentingnya berada di 10 besar. Dari jauh, sepertinya Anda berpartisipasi hanya untuk membuktikan diri, atau Anda tidak akan memprovokasi begitu banyak musuh. Dion menggelengkan kepalanya, tidak menanggapi. Entah dia tahu apa hadiah untuk masuk 10 besar atau tidak, dia tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya begitu saja. Mereka yang pantas mati, akan tetap mati. Namun, penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa manfaat kali ini benar-benar sepadan. Dion sulit mempercayai bahwa alam semesta ini dapat memberinya apapun yang tidak ia miliki, terutama jika Anda menganggap menara epistemik sebagai salah satu sumber dayanya. Setelah turnamen dunia ini, dia bahkan tidak mau repot-repot kembali ke alam semesta ini untuk waktu yang lama. Selama dia mempunyai istri dan teman-temannya di sisinya, dia tidak mengerti maksudnya. Tujuan Patriark Pakal saat ini adalah agar Kaetlem dan saya tumbuh cukup besar untuk menaklukkan gerbang bumi dan memindahkan kami ke alam semesta Uidah. Dia tidak tahu bahwa aku sudah memiliki sarana untuk memanipulasi gerbang sesuai keinginanku. Kunci menara epistemik. Asalkan ditaklukkan sebelum bidang robekan spasial dinonaktifkan dan pertahanannya menghilang. Memberi Anda kekuatan lebih dari sekadar kemampuan untuk berteleportasi ke gerbang manapun yang terhubung di alam semesta ini. Itu juga memberi Dion kendali penuh atas gerbang tempat menara epistemik ditemukan. Secara teknis, Dion telah menaklukkan gerbang itu, itulah sebabnya dia menjadi nomor 1. Sistem pelacakan yang diterapkan oleh Sekte Rusa Surgawi telah mengenali hal ini. Tapi, jelas orang-orang ini tidak melakukannya. Mau tak mau Dion bertanya-tanya apakah memang seharusnya seperti ini. Bagi seseorang yang kurang cerdas, ini tampak seperti kemampuan yang tidak berguna.
Lagi pula, lalu bagaimana jika Anda bisa berteleportasi ke gerbang lain? Jumlah orang yang dapat kamu bawa terbatas, hanya dalam satu perjalanan. Dan hanya berteleportasi ke sebuah gerbang tidak berarti kamu dapat menaklukkannya. Selain itu, bahkan jika Anda berhasil menaklukkan gerbangnya, Anda akan terjebak di antara dua alam semesta yang bermusuhan yang tidak tahu dari mana Anda berasal. Namun, Dion telah melihat betapa bergunanya hal ini jika dia menggunakannya dengan cerdik. Kakek gurunya sepertinya menyukai permainan, dan siapa yang lebih cocok memainkan permainan strategi ini selain Dion? Patriark Pakal tiba-tiba tertawa, sepertinya memahami pikiran Dion. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, nak. Anda adalah seseorang yang mengeluarkan miliaran batu dao untuk dipertaruhkan dengan santai pada diri Anda sendiri. Selain itu, Anda adalah murid terakhir dari sekte terkuat sebelumnya di kuadran, dan penerus salah satu kultivator paling berbakat dalam sejarah. Namun, entah kamu menyadarinya sekarang atau tidak, ada banyak tempat di alam semesta ini yang bahkan tuanmu atau bahkan di mensage kita sendiri akan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk ikut serta. Mata Dion berbinar, bahkan mereka, ada alasan mengapa alam semesta ini pernah menjadi yang terkuat. Patriark Pakal memandang ke kejauhan. Ada suatu titik di mana bahkan mereka yang memiliki bakat paling lemah pun bisa menjadi ahli pembentukan meridian puncak hanya dengan makan dan tidur. Energinya dulu sangat padat. Ada banyak sekali tempat perwujudan keinginan yang akan berbentuk esensi jalur kultivasi. Tempat-tempat yang menyimpan bentuk paling murni dari keinginan es, keinginan petir, dan keinginan iblis. Namun, semuanya berubah. Perang besar terjadi dan bangunannya runtuh. Tapi, apa yang paling dikaitkan dengan perubahan ini bukanlah perang itu, tidak. Hal yang paling mereka kaitkan dengan perubahan ini adalah perluasan bumi kita sendiri hingga jutaan kali lipat. Patriark Pakal melintas ke kejauhan bersama putra-putranya sambil menyeringai. Tidakkah Anda ingin melakukan perjalanan ke pusat bumi dan melihat apa yang menyebabkan semua ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 510 haruskah kita? Kejutan adalah perasaan Dion yang paling umum ketika dia melihat Patriark Pakal menghilang dari pandangan. Pikirannya segera mulai bekerja sama. Bukan berarti dia mempunyai bukti konkret mengenai pemikirannya, tapi jika dia memberikan poin persentase pada idenya, menurut perkiraannya, kemungkinan dia salah bisa diabaikan. Dalam perjalanannya kembali ke wilayah asalnya, dia mengetahui bahwa Jenderal Mache sedang mengoordinasikan sesuatu di balik layar, sesuatu yang dia perlukan, salah satunya. Membutuhkan bantuan dunia manusia untuk mencapainya. Hal kedua yang diketahui Dion adalah bahwa ini semua berkisar pada turnamen dunia ini. Awalnya, dia bingung. Mengapa turnamen ini? Orang-orang ini telah hidup selama ratusan hingga ribuan tahun sebelum Dion lahir. Seberapa besar kemungkinan mereka baru memutuskan untuk bertindak pada tahun ini? Nol. Tentu saja ada kemungkinan bahwa pemahaman Dion terhadap inti jiwa telah meningkatkan tabel waktu mereka. Lagi pula, mereka mungkin takut anak-anak fana lainnya akan menembus segel seperti yang dilakukan Dion. Jika mereka tiba-tiba menghadapi kultivator tubuh dan energi yang tak tertandingi, semua rencana mereka akan hancur. Tapi kemudian, karena perkataan Patriark Pakal, Dion memikirkan kemungkinan lain. Turnamen dunia mengayuh tuan rumahnya dan hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. Ini berarti terakhir kali giliran bumi menjadi tuan rumah adalah 500 tahun yang lalu. Mengapa hal ini penting? Karena Dion sekarang tahu apa hadiah untuk masuk 10 besar. Mereka akan melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah mereka lakukan. Membuka dunia batin bumi sendiri? Sebuah hadiah yang tidak dapat diberikan oleh planet lain. Seberapa besar kemungkinan populasi orang yang tersegel berasal dari bumi? Apakah perluasan bumi dikaitkan dengan penurunan kualitas alam semesta secara dramatis? Bahwa musuh Dion akan memilih eksplorasi fenomena ini untuk melaksanakan rencana mereka? Kemungkinan semua hal ini terjadi secara kebetulan adalah nol. Dan Dion menolak untuk percaya sebaliknya. Sepertinya aku harus berhati-hati, pikir Dion dalam hati sambil menutup pintu dan kembali ke ruang makan. Pada akhirnya, dia tidak memberitahu Kaetlem tentang peluang yang dia rencanakan untuk diberikan. Rahasia menara epistemik benar-benar terlalu sensitif. Untuk saat ini, dia akan menyimpan informasinya hanya kepada orang-orang yang paling dia percayai. Begitu Dion memasuki kamar, ibu dan ayah mertuanya muncul kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa pendapat Anda tentang cerita Patriark Pakal? Anda pasti tahu lebih banyak tentang lanskap alam semesta daripada saya, ibu mertua. Dion tidak pernah memiliki siapapun yang masih hidup yang dapat berbicara dengannya tentang cara dunia persilatan. Dia sangat tertarik dengan hal ini. Kau merenung sebentar. Dari segi era, saya yakin garis waktu keberadaan di mensage ini sangat aneh. Dion mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia juga melihatnya. Keberadaan menara epistemik telah terhapus dari pengetahuan umum setelah kehancuran sekte rusa langit. Itu berarti bahwa orang bijak iblis itu harus hidup sebelum sekte rusa surgawi dihancurkan.
Namun, dengan cara yang sama, selama masa jayanya, orang bijak iblis menguasai hampir 50% kuadran dan dia adalah yang paling dekat dengan melampaui. Dengan logika ini, sekte rusa langit bukanlah sekte yang terkuat di kuadran seperti yang mereka ketahui. Atau, lebih tepatnya, mereka belum melakukannya. Namun pada saat yang sama, orang bijak iblis yang sama ini telah kembali dan membangun klan Pakal dan saat ini bersaing untuk menjadi yang terkuat dengan klan Ragnar. Masing-masing menguasai sekitar 25% kuadran ini. Tapi, ini jelas harus terjadi setelah sekte rusa surgawi dihancurkan. Ini berarti bahwa orang bijak iblis itu pasti telah hidup dalam waktu yang sangat lama. Dia pasti dilahirkan jauh sebelum sekte rusa surgawi terbentuk. Dan tidak mungkin mati sampai sekte rusa surgawi dihancurkan. Sepertinya kamu juga memahami hal ini, kata Kawa sambil mengangguk setuju. Ketika budidaya meningkat, kecerdasan dan kemampuan komputasi juga meningkat. Bagi Dion, kemampuan mengikuti proses berpikirnya sungguh luar biasa. Meskipun demikian, Kitsune pernah bersekutu dengan sekte rusa surgawi pada masa pemerintahan mereka, dan kami tidak pernah mendengar tentang orang bijak iblis ini. Namun, Patriark Pakal mengatakan bahwa dia merajalela dan menyerang seluruh kerajaan sendirian. Dengan jaringan informasi sekte rusa surgawi, mustahil kita tidak mengetahui tentangnya. Ini hanya berarti satu hal. Dion mengangguk, musuh-musuhnya berasal dari kuadran lain. Artinya keberadaan tingkat bijak iblis yang muncul entah dari mana, muncul begitu saja karena mereka tidak pernah menjadi bagian dari bagian kosmos kita. Kawa tersenyum. Tampaknya semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama menantu laki-lakinya ini, semakin dia semakin menyayanginya. Kamu pasti bertanya-tanya bagaimana kuadran lain bisa membentuk kebencian terhadap orang bijak iblis ini. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu pasti, saya punya tebakan yang cukup bagus. Faktanya, tebakan ini adalah sesuatu yang saya tahu karena kami Kitsune pindah ke kuadran lain. Ah, sabar, tiba-tiba Raja Acacia menyela. Satu masalah pada satu waktu. Tentu saja kami akan memberitahu mereka jika mereka sudah siap mengetahuinya. Tapi untuk saat ini, mereka harus fokus terlebih dahulu untuk masuk 10 besar agar bisa mendapatkan hak melakukan perjalanan ke dunia batin bumi. Dion tertawa ringan, memilih untuk tidak mengatakan apapun. Mereka akan segera membicarakannya. Jadi, ayah mertua, tangan Dion berkilat saat sebuah buku tebal kuno muncul di tangannya. Raja Acacia gemetar saat melihatnya, matanya memerah. Dalam kondisinya saat ini, emosinya mudah gelisah dan dia harus selalu menahannya, bahkan mematikan kemampuannya yang paling kuat. Tapi, saat ini, dia merasa hal itu hampir mustahil. Haruskah kami menyembuhkanmu?